Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun kita masih melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Benyamin Edi Yulianto SSI Teol. Dan untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kepada saudara. Introitus kita dari Mazmur 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita sambut firman Tuhan ini lewat pujian Kidung Jemaat 256. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan puji-pujian kita dengan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal 74 ayat 1 sampai 3, ayat 8 sampai 11, ayat 20 sampai 21. Seperti biasa kita akan membacanya secara litani. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Ingatlah akan umat-Mu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Tanda-tanda kami tidak kami lihat,
tidak ada lagi nabi. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu? Pandanglah kepada perjanjian. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Haleluya. Baik adik-adik yang ada di rumah silahkan berdiri. Bapak akan mewakili orang tua kakek nenek untuk berdoa bagi kalian semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa bagi anak-anak kita. Kami mensyukuri berkat Tuhan lewat Engkau mempercayakan bagi kami, putra dan putri kami, anak cucu kami, yang sekarang berdiri memberi diri untuk juga beribadah bagi-Mu Tuhan. Dalam penyerahan diri mereka kami juga menyerahkan kehidupan kami, keterbatasan kami, merawat, mendidik dan membesarkan mereka. Karena Tuhan saja yang akan menyempurnakan segala kekurangan kami. Kami meyakini bahwa campur tangan-Mu dalam tumbuh kembang anak-anak kami ini sempurna. Engkau memberkati fisik mereka menjadi memiliki fisik yang kuat dan sehat. Engkau memberkati kecerdasan mereka juga talenta yang Tuhan percayakan. Kami juga percaya Tuhan bahwa segala hal yang mereka butuhkan tercukupkan karena tangan Tuhan dan kasih-Mu menyertai hidup mereka. Kami juga berdoa untuk studi mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki pertumbuhan perkembangan juga dalam mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Kebaikan Tuhan penuh atas hidup mereka, baik itu pelajaran formal dan non-formal, baik itu didikan di kelas mereka masing-masing, di sekolah mereka, juga didikan Tuhan lewat kehidupan yang ada di sekitar mereka, lewat orang tua, saudara-saudari, keluarga semua. Bapa Surgawi, kami juga mohonkan Engkau melindungi mereka dari segala kecelakaan mara bahaya, juga maut, agar mereka terhindar dari segala hal yang jahat, termasuk juga dari segala yang kami khawatirkan, yaitu wabah yang belum selesai. Kami mohonkan Tuhan perlindungan-Mu atas anak-anak kami ini. Bapa, kami juga mohonkan agar rancangan Tuhan terjadi di atas rancangan kami bagi putra dan putri kami ini. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan putra dan putri ini untuk kemudian menerima berkat-Mu turun atas mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memberkati-Mu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali berdoa untuk menaikkan syukur kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari segala keterbatasan dan kekurangan kami. Sebagai orang tua seringkali kami lalai. Kami tidak menjadi contoh yang baik bagi putra dan putri kami. Kehidupan kami diwarnai dengan salah dan dosa di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu kami mengaku dosa Tuhan di hadapan-Mu, segala salah yang kami sudah lakukan sepanjang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima lawatan Tuhan, namun diawali dengan pendamaian yang Tuhan berikan bagi kami, pentahiran kami atas dosa dan salah, sehingga dengan pendamaian Tuhan itu juga kami berdamai dengan sesama kami, dengan setiap orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami mensyukuri hari ini Tuhan, sebab hari-hari Tuhan izinkan terjadi bagi kami, dan sepanjang hidup Engkau menyertai kami sampai dengan pagi hari ini. Kami mensyukuri itu dengan memberi diri untuk beribadah bagi-Mu Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing. Lawatlah kami Tuhan, dan berkatilah kami. Kami siap untuk menerima lawatan Tuhan dalam peribadahan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada, awal sampai dengan pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyambut pengakuan dosa ini dengan pujian Kidung Jemaat 37. Dosaku berat dan kuasa
Berita anugerah dari Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan kuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan sebagai pengampunan dosa dari Tuhan saja atas dasar belas kasihan-Nya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari meresponinya dengan berdiri, bersalaman lalu mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Petunjuk hidup baru dari Amsal 14 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mari kita sambut kembali firman Tuhan ini lewat pujian PBA 47. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bukalah hati kami Tuhan dan masuklah di dalamnya Roh-Mu yang kudus menguasainya. Dan setiap apa yang hamba sampaikan juga Tuhan yang menguasai lidah bibir hamba, sehingga kebenaran firman sajalah yang hamba boleh sampaikan. Kami yang mendengarkan semua diberkati Tuhan, nama Tuhan akan dimuliakan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dan Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat pengertian yang benar. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga tidak ada yang mencuri kemuliaan Tuhan atau yang mengintimidasi pertemuan perjumpaan kami pribadi dengan-Mu lewat firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan dari Roma 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang bernama Spillman dalam film The Pianist yang dirilis tahun 2002, mengisahkan seorang yang ahli dalam bermain piano tetapi hidup di situasi yang salah, yaitu di mana Nazi Jerman membantai habis orang-orang Yahudi yang hidup di Polandia saat itu. Dan seorang Spillman bertahan hidup seorang diri karena saudara-saudara dan keluarganya terpisah, baik itu di pengungsian, juga ada sebagian yang harus mati dalam peperangan. Yang menarik di sini adalah seorang seniman atau maestro piano itu bertahan hidup dan tidak pernah berhenti untuk berkarya dalam musiknya. Suatu hari ia bertemu dengan pentolan daripada musuh, yaitu jenderal dari Nazi Jerman. Bertemu di satu bangunan yang sudah berwujud puing-puing. Seorang Spillman ini mencari sekaleng sop yang masih tersisa, dan tidak sengaja kaleng makanan itu menggelinding, dan akhirnya seorang jenderal dari Nazi itu mendengar suara ada kehidupan di dalam gedung itu. Lalu ia masuk dan didapatinya lah ada seorang Yahudi yang bertahan hidup. Sang jenderal bertanya kepada Spillman, "Siapakah Anda?" Karena tidak ada tenaga lagi untuk berbicara, dia hanya menunjukkan identitasnya dengan Spillman mendekati piano yang masih utuh, yang berdebu itu, dan memainkannya. Jenderal Nazi itu akhirnya iba dengan keahlian dari Spillman. Jenderal Nazi itu yang bisa saja membunuh Spillman akhirnya tidak membunuhnya, melainkan sebaliknya ia menolong seorang pemuda Yahudi yang bertahan hidup itu agar tidak binasa dalam peperangan. Jenderal itu memberikan jubahnya, baju kebangsaannya, baju jenderalnya kepada Spillman. Dan dengan baju jenderal itu Spillman terselamatkan, sampai pada akhirnya ia bisa keluar dari situasi yang berat itu. Perang berakhir dan Spillman tetap hidup, dan ia melihat dengan kasih bahwa di tengah kesulitan sekalipun, talenta yang Tuhan berikan itu, gift yang Tuhan berikan itu akhirnya menyelamatkannya. Dan Tuhan berkarya bahwa di tengah-tengah situasi yang menakutkan, mencekam seperti itu pun, Tuhan masih mampu menggerakkan hati. Akhirnya manusia itu masih memiliki rasa kemanusiaan akan sesamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pemberian itu menjadi identitas daripada seorang spilman, sama seperti yang tersirat dalam surat Roma ini, bahwa Rasul Paulus mengagumi Israel atau Yahudi dengan identitas mereka, yaitu umat pilihan Allah. Dan identitas mereka itu diwujudkan, ditegakkan dengan sungguh-sungguh melalui adat istiadat mereka, melalui mereka mengikuti Taurat Tuhan, sampai pada akhirnya mereka pun tetap menjadi umat kesayangan Allah. Tapi di masa di mana Rasul Paulus memberitakan Injil sampai di Roma, rupanya keselamatan itu sudah mulai dibuka lebar, bukan hanya menjadi identitas seorang Yahudi saja, menjadi identitas Yahudi atau umat pilihan saja, namun keselamatan itu mulai terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Pemberian anugerah itu mulai diberikan kepada semua orang. Jadi mungkin karena kelangkaan di masa lampau seorang spilman saja yang bisa bermain piano hebat, di masa kini banyak orang yang mampu memainkannya dengan cantik. Nah, saya menghubungkan bahwa keselamatan itu adalah pemberian atau anugerah. Bagaimana Rasul Paulus lalu kemudian menyiratkan dalam kalimat rahasia ini di ayat yang ke-25. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Karena identitas Israel yang kuat itu, karena adat istiadat mereka yang kuat, karena kualitas hidup mereka yang kuat, ini menjadi daya tarik yang khusus sehingga bangsa-bangsa lain pun mengikuti tata cara mereka dan bergabung. Artinya bangsa Israel itu menjadi kuat dan tegar, menjadi tegar sampai jumlah yang penuh. 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Bukan hanya identitas melalui kualitas hidup, adat istiadat mereka, Tuhan berencana daripada mereka akan muncul penyelamat, akan datang penyelamat. Meskipun sampai dengan hari ini, orang Yahudi tidak mempercayai hal itu. Orang Yahudi tidak mempercayai bahwa penyelamat yang dijanjikan Tuhan itu adalah Kristus. Tapi mari kita melihat bahwa perjanjian Allah itu kekal, bahwa Allah tetap mengasihi bangsa ini, bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menghargai identitas eksistensi Yahudi dan tidak sedikit pun mencemari eksistensi itu. Namun ada satu hal yang mungkin kurang sepaham dengan mereka, yaitu bahwa mereka menjadi seteru Allah sampai dengan hari ini. Ayat yang ke-28. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu siapa orang-orang yang mempercayakan keselamatan kepada Kristus? Jemaat-jemaat di Roma. Tetapi mengenai pilihan bahwa perjanjian Allah kepada nenek moyang Israel itu sifatnya adalah kekal, mereka pun menjadi umat pilihan sampai dengan hari ini. Mereka menjadi umat kepunyaan Allah sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat yang ke-29. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Apa yang membuat akhirnya manusia itu bisa diselamatkan? Bukan daripada ketaatan manusia yang rapuh ini, tetapi karena kasih karunia. Yang saya gambarkan tadi bahwa ada seorang bernama Spilman memiliki karunia bermain musik yang hebat, sehingga dengan karunia itu ia pun terselamatkan. Artinya keselamatan itu bukan karena usaha, tetapi karena pemberian Tuhan. Keselamatan itu bukan karena identitas mereka, eksistensi mereka, adat istiadat mereka, tetapi karena kemurahan Allah.
Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh mereka juga akan beroleh kemurahan. Nah, di sini Rasul Paulus mulai mengajak Israel atau Yahudi itu membuka hatinya lah. Hanya satu saja yang kurang, engkau membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat yang kau butuhkan itu sudah dinubuatkan dahulu, sudah diberitakan dahulu kepada nenek moyang mereka. Tinggal satu langkah saja engkau menerima Kristus sebagai juru selamatmu, maka engkau akan beroleh kemurahan, segala kemurahan Allah, yaitu keselamatan. Bukan hanya soal identitas mereka adalah umat pilihan, menjadi umat percontohan yang kuat. Bahkan dari situlah akhirnya agama berkembang, kebudayaan beragama berkembang. Bukan hanya soal eksistensi sejarah, tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang Bapak Ibu rasakan perbedaannya sebelum mengenal Kristus dan setelah mengenal Kristus? Sesungguhnya kita tidak ada sangkut pautnya dengan Yahudi atau Israel. Sesungguhnya kalau ditarik sejarah bahwa kita adalah bangsa yang jauh sekali dari peradaban agama mula-mula di sana. Sesungguhnya kalau kita dilihat secara sejarah bahwa tidak ada korelasi antara bangsa Israel dan orang-orang bersuku Bali, Jawa, Timur, Indonesia, berbangsa Indonesia ini. Tidak ada korelasinya. Namun ada hal yang terpenting di sini yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa keselamatan itu pun menjadi anugerah bagi semua bangsa. Yang ayatnya yang ke-31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh. Artinya kemurahan yang telah kamu peroleh bahwa meskipun tidak ada korelasi antara Israel, Yahudi dengan bangsa Indonesia, dengan suku Bali, suku Jawa, suku Papua, Timor, dan sebagainya, namun mereka juga akan beroleh kemurahan lewat imanmu, lewat anugerah yang engkau terima, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Jadi sekarang sesungguhnya kita adalah umat-umat pilihan yang akan diselamatkan dan yang akan menyelamatkan cara-cara berpikir mereka yang lama, dari cara-cara berpikir mereka yang lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, begitu bersyukurnya kita. Bayangkan saja bagaimana mungkin seorang Romawi, Yunani, Eropa, Tiongkok, Arab, Meksiko, orang Jawa, orang Batak, orang Melayu, orang Papua, orang Maluku, dan sebagainya. Masih banyak ratusan atau ribuan lagi suku bangsa dan bahasa dari penjuru bumi ini akhirnya mengenal Allah yang sejati, dan kita adalah termasuk di dalamnya, yaitu mengenal pencerahan di dalam Kristus Yesus, Allah yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia, yang hadir ke bumi, ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ini sebuah pemberian khusus yang dinyatakan bagi saudara dan saya. Pemberian itu sama seperti kisah dari seorang Spielman yang memiliki karunia bermain piano. Akhirnya lewat karunia itu ia terselamatkan dari kematian. Karena itu pertahankanlah anugerah yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan bagimu. Renungkanlah hal itu, bahwa lewat perenungan bagaimana Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada saudara dan saya, maka kita akan hidup penuh dengan menghargai anugerah itu. Hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Karakter orang yang bersyukur atas keselamatan, itulah yang akan mengubahkan dunia ini. Jadi bukan lagi adat istiadat tradisi Yahudi,
Taurat yang mereka lakukan, tetapi bagaimana kita hidup dari hati yang bersyukur atas pemberian Allah, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Itulah yang akan menyelamatkan dunia ini. Karakter orang bersyukur itu, meskipun disakiti tidak akan membalas menyakiti, dihina tidak akan terluka, ketidakadilan tidak akan mencuri damai sejahtera, kesulitan yang ada tidak akan membuat menjadi jauh daripada Tuhan, kesusahan tidak akan membatasi rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan meskipun kita masih dalam pandemi yang belum terselesaikan, meskipun kita masih di dalam persoalan ekonomi yang berat, pemberian Allah itu seharusnya menguasai hidupmu. Kasih karunia lewat keselamatan yang dianugerahkan bagimu lah yang akan membuat hidupmu tetap bertahan di dalam kesusahan, bahkan yang akan menghantar kita kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat teduh bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami adalah anugerah yang tidak mampu kami balaskan oleh apapun, namun biarlah lewat hati yang mengucap syukur, lewat perbuatan kasih kami di tengah-tengah dunia, dan lewat kami bersyukur dalam segala hal yang kami hadapi, mempertaruhkan hidup kami dan mempercayakannya di dalam penyelamatan Kristus saja, baik itu untuk kehidupan yang kekal, juga untuk persoalan yang ada. Kami bersyukur Tuhan sebab berita Injil itu tersampaikan bagi kami, sehingga kami yang seharusnya tidak mendapat bagian daripada bangsa pilihan itu, saat ini kami dipilih untuk juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan ini menguasai hati dan hidup kami, sehingga kami melangkah dengan takut akan Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita dari segala masa dan tempat selaku orang percaya, kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, kita bersama-sama akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 252 ayat 1, Batu Penjuru Gereja. Penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mensyukuri hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami sampai dengan hari ini, kesulitan demi kesulitan di hari-hari yang kami lewati,
Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan tetap kami mampu melewatinya dengan pertolongan-Mu. Kami bersyukur juga bersama dengan saudara-saudari kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan berikan kesempatan bertambah usia dalam pekan ini. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Bapak Oscar Akulas yang berulang tahun pada tanggal 16 ini. Kami juga bersyukur untuk Bapak Haisar Banjar Nahor yang berulang tahun pada tanggal 18. Pertambahan usia ini disertakan dengan kebijaksanaan yang Tuhan limpahkan dalam hati dan hidup mereka. Berkat Tuhan juga berlimpah-limpah. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Damai dan sejahtera Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami mohonkan juga Tuhan campur tangan-Mu dalam segala hal yang mereka akan lewati, bahkan mungkin yang sedang mereka pergumulkan. Engkau memberkati dan memampukan mereka untuk tetap kuat di dalamnya. Rasa syukur ini akan diwujudkan lewat hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah keluarganya, berkati kehidupannya, pekerjaan dan usahanya Tuhan. Bapa, kami juga mensyukuri bagi hidup kami masing-masing, karena kami masih dapat menikmati berkat Tuhan setiap harinya, meskipun dalam masa pandemi atau kesulitan-kesulitan yang ada. Krisis global yang kami rasakan cukup membuat kami khawatir dan takut akan kehidupan finansial kami. Namun berkat Tuhan berlimpah atas kami, terlebih kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Karena sia-sia hidup kami jika Tuhan tidak menolong kami dan memberikan kesehatan dan keselamatan di dalamnya. Karena itu kami mensyukuri dalam segala hal Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar jemaat Tuhan Bukit Palma tetap diberkati, agar jemaat Tuhan tetap memiliki kerukunan, memiliki kasih persaudaraan yang kuat di keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa jika pada kesempatan ini ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, Engkau berkati dan Engkau jamah pulihkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha mereka, apapun yang mereka upayakan, berkat Tuhan melampaui akal pikiran kami. Bapa, kami juga mohon perlindungan-Mu dari segala hal yang buruk yang memungkinkan kami untuk melewatinya dengan ketakutan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami memiliki pengharapan dan kekuatan, ketegaran. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang masih dalam tugas yang sulit, yaitu melepaskan bangsa ini dari segala hal yang menimpa, baik itu ekonomi, persoalan sosial, dan juga persoalan yang masih menjadi persoalan kami semua, yaitu persoalan ekonomi dan juga persoalan kesehatan, yaitu pandemi COVID yang ada. Bapa, kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami untuk mampu memimpin dengan kasih dan mampu mempertanggungjawabkan jabatan-jabatan yang mereka pikul di atas kemuliaan Tuhan. Di atasnya ada kemuliaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk hubungan relasi gereja-Mu juga dengan bangsa dan negara ini. Kebinekaan yang ada akan tetap terawat, toleransi antar umat beragama akan tetap terjaga. Karena itu kami berdoa untuk aparat-aparat negara, aparat keamanan yang menjaga keutuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja-Mu hidup. Berkatilah mereka semua Tuhan, dari segala hal yang jahat Tuhan hindarkan bagi mereka. Keseharian mereka Tuhan berkati, kesehatan mereka Tuhan berkati. Tuhan berikan hati yang penuh dengan belas kasihan, agar kami tetap bersaudara, bersinergi. Kami tetap menjaga satu dengan yang lain. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk masyarakat di sekitar kami hidup.
Biarlah kehadiran keluarga kami masing-masing juga menjadi berkat bagi mereka. Ya Bapa Surgawi, tetap kami bergumul untuk persoalan yang belum selesai ini, isu global yang kami masih alami. Kami meyakini sungguh bahwa tangan kuasa Tuhan bergerak begitu luar biasa menuju kepada kesudahan, yaitu kemuliaan dan kelepasan dari masalah yang kami hadapi bersama. Ya Bapa Surgawi, berkatilah garda-garda terdepan dalam penanganan kasus ini, isu global ini. Baik itu para medis, baik itu pelayan-pelayan masyarakat, semuanya Tuhan kami percaya dalam pertolongan-Mu saja. Hamba-hamba-Mu para majelis juga Tuhan berkati dalam pelayanan mereka masing-masing dan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Allah Bapa. Mungkin banyak hal yang belum kami sampaikan dalam syafaat ini. Demikian halnya doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mendengarkan nats persembahan kita yang diambil dari Mazmur 107 ayat 22 yang bunyinya demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kantong kolekte diedarkan, kita akan menaikkan pujian NKB 208 ayat 1 dan seterusnya tabur waktu pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa doa kita bersama, doa persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu kami naikkan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan ini, kami datang karena kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan hadir bersama-sama kami, memberikan kami kekuatan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, pada pagi yang indah ini kami bersatu hati untuk memberi persembahan kepadamu. Bapa, sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa dan kelemahan kami. Sekiranya Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ampuni kami Tuhan, karena kami percaya bahwa pengampunan yang datangnya daripada-Mu akan membuat kami semakin boleh dekat kepada-Mu dan kami boleh memberikan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami boleh bersatu hati, kami memberikan persembahan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah persembahan ini boleh mendatangkan berkat
dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati para majelis yang mengelola berkat ini Tuhan, supaya boleh menjadi kemuliaan dan di dalamnya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur atas firman kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki identitas sebagaimana Tuhan sudah menjadi teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Doa ini tiada sempurna. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan pujian NKB 188. Sejahtera dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ibadah hari ini boleh kita laksanakan oleh pertolongan Tuhan. Saat ini arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.